Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Syukurna ilaha illallah, syukurna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sebelum dimulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai cara menyusun silabus dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang kedua, kita sinkronkan dengan tugas teman-teman yang sudah dikerjakan mengenai silabus apa yang digunakan di sekolah dengan RPP bentuknya seperti apa, lalu taksonomi Bloom yang mana atau taksonomi Bloom yang seperti apa yang diterapkan pada saat sekarang ini. Saya jelasin dulu sebentar, nanti kita lebih banyaknya kita sesi diskusi, tanya jawab, dan bagaimana merancang sebuah silabus. Oke, ini saya perlihatkan KIKD terkait perikanan air tawar saja. Jadi saya fokuskan nanti teman-teman untuk ke perikanan air tawar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan jelasin dulu apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada di sini ya. Ini kompetensi inti, kompetensi dasar, SMK, sekolah menengah kejuruan, bisa juga madrasah aliyah kejuruan. Ini terkait kemarin. Mohon maaf, Pak. Belum terlihat Pak slide-nya, Pak. Di teman-teman sudah terlihat belum? Belum, Bapak. Belum terlihat. Belum, Pak. Belum, Bapak. Oke, nama file, Pak. Sebentar ya. Saya buka kembali. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah aliyah kejuruan. Jadi bisa SMK, bisa MAK, madrasah aliyah kejuruan ya. Ini fokus bidangnya tentang kemaritiman, ini lebih ruang lingkup perikanan. Nah, ini di satuannya agribisnis perikanan air tawar. Nah, kompetensi keahliannya, jadi kalau teman-teman itu banyak sekali kompetensi keahliannya. Bisa agribisnis air tawar, bisa agribisnis air laut, terus bisa budidaya, bisa pengolahan, banyak sekali ininya. Saya bahas satu dulu saja, tapi nanti teman-teman boleh cari. Saya ada 3 ya, nanti ada 5 rupanya yang ini tuh, tapi filenya di saya ada 3, yang 2 ada di laptop yang lama ya. Saya harus minta lagi nanti master filenya biar ada semuanya. Tapi saya fokuskan teman-teman ke agribisnis perikanan air tawar. Nah, ini itu apa sih? Nah, ini tuh kompetensi inti, kompetensi dasar mengenai ini kompetensi keahlian agribisnis air tawar. Nah, siapa ini yang menentukannya? Yang menentukannya dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, keputusan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah nomor sekian 330/D. Ini ya nomornya. Ini tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran
muatan nasional. Nah, muatan nasional itu kodenya A. Jadi setiap kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar yang mata pelajarannya muatan nasional, kodenya A, seluruh Indonesia mendapat mata pelajaran yang sama. Yang B, muatan kewilayahan, ini tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, yang C, ini bidang keahlian. Nah, teman-teman ini masuknya ke bidang yang C, mau itu C1 bidang keahlian. Yang C2 dasar program keahlian dan C3 kompetensi keahliannya. Nah, kalau dibaca dari sini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 60/2004 tentang Kurikulum 2013 SMK Madrasah Aliyah Kejuruan, menimbang, mengingat dan memutuskan. Nanti teman-teman ini bisa baca ya. 1. Keputusan Direktur tentang 1. Ini muatan yang wilayah nasional, yang kewilayahan, dasar bidang keahlian, menetapkan. Jadi ini sudah ditetapkan, digunakan di seluruh Indonesia. Jadi kalau SMK yang agribisnis perikanan air tawar, ya pakainya yang dari sini, itu KIKD-nya. Nah, ini isinya apa? Nah, ini sudah ditandatangan juga oleh Sekjen Dikdasmen dan Direktur Pembina SMK tahun 2017. Oke. Udah ada capnya juga, berarti ini sah ya, legal. Nah, ininya. Lalu, nah itu kan ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini muatan yang nasional. Nah, jadi kalau muatan nasional itu ada sikap yang spiritual. Spiritual ini yang digunakan seluruh Indonesia. Jadi kompetensi inti nomor 1 ini harus dipraktekkan, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi berbagai macam agama di kita yang diakui oleh pemerintah Indonesia, misalkan ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain lah ya, Protestan gitu. Nah, ini kita dalam aspek pendidikannya kita cantumkan nanti dalam silabus, itu ada kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Contohnya mungkin seperti tadi, kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua juga harus diterapkan juga nih kompetensi inti yang nomor 2, itu sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam kurung gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, respon, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas bagian permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, jadi itu harus diterapkan juga dalam pelaksanaan sikap sosialnya. Nah, ini tergantung dari mata pelajarannya masing-masing. Kalau kompetensi dasar yang murojaah misalkan di sekolah itu biasanya yang saya lakukan dulu ketika dulu jadi guru SMK, sebelum pembelajaran kalau misalkan tatap muka langsung, kita murojaah dulu misalkan Al-Mulk ayat 1 sampai 10 baca bersama-sama. Pertemuan selanjutnya ayat 11 sampai 20. Selanjutnya 21 sampai 30. Itu misalkan setelah ini dibaca ayatnya, misalkan mudah-mudahan dalam misalkan berapa kali pertemuannya. Suratnya kalau saya mah itu terus gitu, mudah-mudahan hafal gitu. Dan dibaca murojaah gitu, menunjukkan perilaku ya, ini harus sikap sosialnya di ini ya, dipraktekkan gitu. Ini sekilas saja terkait bukan sekilas aja ya, terkait dengan ini yang pelajaran agama. Ini kan nanti berbeda-beda ya. Nah, di mana Pak letaknya untuk yang bidang keahlian kita yang bagian kemaritiman? Kan tadi sudah bilang, kita ada di letaknya di C1, C2, dan C3. Itu bidang keahlian teman-teman ya. Sampai bidang keahlian kompetensi ini di paling bawah.
Ini C1, coba ini saya ke atas lagi. Apakah masih C1? Nah, ini terakhir ya, bidang olahraga. Nah, ini yang C1-nya. Dimulai dari halaman 120. Nah, bidang keahlian kemaritiman, program keahlian perikanan, kompetensi keahliannya, agribisnis perikanan air tawar. Jadi yang tadi kemaritiman itu bidang keahliannya, teman-teman, kemaritiman, program keahliannya perikanan, kompetensi keahliannya agribisnis perikanan air tawar. Jadi kalau teman-teman ada sekolah di kuliah di PKP itu harus bisa semuanya. Perikanan juga harus bisa, kelautan juga harus paham, apalagi pendidikan tools teman-teman gitu kan. Perikanan kelautan pun juga itu ada berbagai macam rumpun yang berbeda begitu ya. Nah, ini juga harus dicari juga. Saya dapatnya baru yang perikanan saja. Kalau yang kelautan yang mana begitu kan, itu lingkupnya luas ya, pendidikan kelautan perikanan itu. Jadi harapan Bapak ketika nanti teman-teman bukan hanya bisa mengajar secara teoritis, tapi prakteknya pun misalkan praktek budidaya, praktek pemenihan, pendederan yang berhubungan dengan perikanan ataupun nanti yang berhubungan dengan kelautan, mau di oceanografinya, di penangkapannya, lain sebagainya lah itu. Teman-teman itu betul-betul harus bisa dan harus dapat menguasai hal tersebut, karena sejatinya guru yang baik itu, guru yang kompeten itu menguasai semua aspek, mau itu yang bisa mengajarkan dan paham terkait dengan kompetensinya. Nih tujuan kurikulumnya mencakup 4 aspek kompetensi. Kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek kompetensi sikap spiritual, nah ini yang ada di KI 1, ini yang ada di KI 2, sikap sosial yang tadi ya. Nah ini pengetahuan dan keterampilan ada di KI 3 dan KI 4, dijabarkan dalam indikator yang ada yang akan kita laksanakan. Nah nanti teman-teman dalam silabusnya itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya terkait dengan ini. Memahami, menerapkan, kalau mau yang pertama menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Selanjutnya yang KI 4 ini keterampilannya ya. Nah, ini dimasukkan ke situ ya. Dimasukkan ke silabus. Nanti saya kasih contoh silabusnya. Nah, ini yang 3, pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual atau konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang. Nah, ini mata pelajarannya simulasi digital. Nah, teman-teman tahu nggak ini simulasi digital bidang kemaritiman. Nah, ataupun ada yang berhubungan dengan mata kuliah simulasi digital mungkin. Kalau nggak pun mungkin ini diampunya oleh ini yang keahliannya di bidang komputerisasi atau misalkan yang ilmu komputer. Melaksanakan tugas ini yang keterampilannya menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah mengenai simulasi dan komunikasi digital bidang kemaritiman. Ini diterapkan juga. Nah, ini mata pelajaran yang simulasi digital. Kalau kita nggak mengampu ini, kita skip. Nah, kalau fisika kita juga masih ada guru fisika, kita mengampu ini, kita skip juga. Biologi, misalkan ada mata kuliah biologi, ataupun nanti ada khusus guru biologinya yang dari pendidikan biologi, yaitu silakan masuk ke biologi. Nah, itu kimia juga sama mungkin ya. Nah, kalau misalkan di C1 misalkan masih terlalu umum, nah kita ke C2 yang sudah spesifik. Nah, ini pun berbeda. Yang sama itu KI 1 dan KI 2-nya. KI 3 dan KI 4-nya itu berbeda. Nah, ini. Kalau KI 3, KI 4-nya ini memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, dasar-dasar perikanan. Nah, ini teman-teman banget, dasar-dasar perikanan pada tingkat teknis, spesifik, detail, kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini jelas. Yang keterampilannya juga sama, melaksanakan tugas spesifik menggunakan alat informasi, prosedur kerja yang lazim, tentang dasar-dasar. Nah, ini mata pelajarannya apa aja? Ini nanti dimasukkan di KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya. Oh, dasar-dasar
budidaya perikanan. Oke, ini masuk nih dasar-dasar budidaya perikanan. Nah, nanti mata pelajarannya sesuai dengan ini, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ini gitu. Oke, saya skip dulu biar teman-teman tidak terlalu pusing. Saya kasih contoh nanti sekarang silabus yang misalkan teman-teman akan buat atau akan rancang gitu dari sini. Saya buka dulu drive-nya ya. Oke. Nanti saya lihat juga di ininya, di apa, di contoh yang teman-teman sudah dapat dari sekolah mungkin ya. Nah, ini saya bikin sendiri aja ininya. Mungkin nanti kan berbeda-beda. Ini kop institusi, misalkan teman-teman ngajar di sekolah SMK 1 Pelabuhan Ratu, SMK Jakarta di apa Pulau Seribu, atau misalkan di mana bidang keahlian kemaritiman, ininya perikanan, ini agribisnis perikanan air tawar, mata pelajarannya dasar-dasar budidaya perikanan. Nah, yang dimaksudkan kompetensi inti ini itu. Nah, kita akan mengambil yang mana? Misalkan ambil yang tadi, menghayati pelajaran agama yang kalau saya pindah ini kelihatan tidak ya? Oke, kalau saya pindah ini ini kelihatan nggak kalau saya pindah ini? Terlihat, Pak. Oke, sebentar ya. Ini ya. Nah, kalau saya pindah ke sini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ini pindah ke KIKD ya, yang dasar-dasar tadi. Nah, kalau teman-teman di sini berarti KI 3 dan KI 4-nya itu masukkan yang ini, memahami dan menerapkan menganalisis tentang dasar-dasar perikanan. Yang ini mengenai dasar ya keterampilannya. Nah, yang KI 1, KI 2-nya yang tadi yang di atas dimasukkannya di sini. Itu sebuah udah jadi ketentuan mungkin ya. Nah, kita pindah lagi ke sini. Ini KI 1, KI 2-nya. Nah, mata pelajarannya dasar-dasar budidaya. Nah, itu kan ada mata pelajaran. Nih. Ini mata pelajarannya misalkan kompetensi dasarnya. Nah, itu kan kompetensi intinya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Menjelaskan potensi dan peran budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam, ekonomi dan sosial. Ini yang pengetahuan. Yang 3.1 ini adalah pengetahuan, yang 4.1 ini adalah keterampilan. Jadi kita masukkan dua-duanya. Ini berdampingan 3.1 dengan 4.1. Masukkan ke sini. Nah, menjelaskan potensi dan peranan budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Nah, yang kita laksanakan di sini adalah mengenai IPK. Nah, IPK ini indikator pencapaian. Ini dilihatnya dari taksonomi Bloom. Nah, dilihatnya dari taksonomi Bloom menjelaskan itu posisi level yang keberapa. Nah, saya sudah lihat tugas teman-teman. Nah, misalkan ini punya Sabrina. Ya. Nah, dijelaskan kata Sabrina, itu level kognitif itu ada beberapa macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, level yang menjelaskan ini nih, yang level yang menjelaskan ini masuknya ke level yang mana dalam aspek kognitif. Misalkan kita lihat di PPT Sabrina di sini. Nah, ini yang
menjelaskan ya. Kita lihat di kata kerja operasionalnya. Di sini menjelaskan itu pemahamannya level kedua. Nah, berarti harus ada 2 tingkatan. 2 tingkatan ini karena satu tingkatannya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi jika akan menuju ke level yang lebih, misalkan level 3, berarti kita harus melalui yang C1, C2 dulu baru ke C3. Nah, bagaimana mengetahui caranya? Kita menyebutkan kata kerja operasionalnya. Misalkan ini yang tadi ya. Nah, sorry, yang ini. Nih. Menjelaskan. Nah, coba kalau menjelaskan yang level pertama itu mengidentifikasi masuk. Nah, mengidentifikasi itu kan sebelum menjelaskan, coba bisa dulu. Kalau kata kerja operasionalnya mengidentifikasi potensi dan peran budaya perairan berdasarkan sumber daya alam sosial. Sudah itu baru misalkan mau menganalisis, ini kayaknya menganalisis salah nih. Bukan menganalisis, karena kata kerja operasional yang di level kedua itu bukan menganalisis. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, memperluas, mempolakan, mengukuhkan, menerangkan, mencontohkan, menggali, mendiskusikan, membedakan, menjalin, menguraikan, membandingkan, mengasosiasikan, bukan menganalisis. Kalau menganalisis itu levelnya level yang keempat. Ini terlalu tinggi ya. Kalau mau, itunya kan kita dari acuan pemerintahnya sudah levelnya level kedua. Kita tahunya level kedua itu dari mana? Dari kompetensi dasar yang di sini menjelaskan. Nah, ini kata kerja operasional, keyword atau kuncinya. Menurut taksonomi Bloom menjelaskan ini levelnya level kedua di ranah pemahaman. Nah, ketika di ranah pemahaman harus mengetahui dulu dengan C1 atau pengetahuan. Biar runut begitu. Nah, bisa mengidentifikasi, kalau sudah mengidentifikasi bisa menguraikan apa saja potensi peranan wilayah budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam, ekonomi, sosial. Kan beda identifikasi dengan menguraikan gitu. Nah, nanti sudah itu kita cari materi pokok yang sesuai di sini. Nah, materi pokoknya pun tidak asal mencari materi pokok, kita kaitkan dengan aspek indikator yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, 2 misalkan, Pak, kalau ininya menjelaskan di level C2, misalkan apakah kita bisa lebih tinggi dari level C2? Bisa saja, asalkan gurunya mampu begitu dalam waktu alokasi berapa jam. Nah, selanjutnya ini kan yang level pengetahuan 3.1 ini. Nah, selanjutnya kita harus yang ke 4.1 ini yang level keterampilan menyajikan. Nah, menyajikan ini levelnya level yang mana? Kita lihat lagi di sini di taksonomi Bloom yang teman-teman ini. Nah, menyajikan itu ranah psikomotor. Nah, coba di sini ada nggak menyajikan? Nah, ini kayaknya kalau nggak ada berarti kurang lengkap ininya. Misalkan menyajikan di level berapa nanti misalkan menyajikan itu sama dengan mempraktekkan ya, ini level 3 presisi gitu misalkan. Nah, berarti kita harus ada di P1 P2-nya juga harus tercantumkan dalam hal tersebut. Apakah harus gitu Pak di sini gitu? Ya harus gitu karena itu sebuah prosedur misalkan. Ini yang salahnya, misalkan yang salahnya itu ketika langsung ke memaparkan gitu. Nanti kalau misalkan menyajikan kita tahu levelnya di level 3, kita sama aja seperti yang ini. Level 1 ke sini, level 2 ke sini, level 3 ke sini. Begitu. Nah, selanjutnya sudah itu ini kalau teman-teman masih semester 3 belum dapat strategi ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan di kegiatan belajarnya teman-teman sudah mulai memilih model pembelajaran yang sesuai dengan sini, itu lebih bagus. Seperti ini model pembelajaran discovery integrated learning. Nah, ini ada taksonominya, bukan taksonomi, ada sintaknya. Ya, sintaknya juga harus kita sesuaikan. Dan ini pun terukur. Ya, apa yang dimaksudkan terukur? Yang pertama,
tujuan model pembelajaran ini saya ini kan ya, mengarahkan untuk membimbing peserta didik menemukan jawabannya sendiri, mengkondisikan peserta didik untuk membudayakan berpikir tinggi, high order thinking ya, HOTS, berpikir ini secara ininya sintaknya yang pertama pemberian rangsangan atau stimulus. Nah, siswa menyimak materi misalkan seperti saya sekarang ke teman-teman atau permasalahan tentang budidaya perairan atau sumber daya alam ekonomi melalui PPT atau yang dijelaskan guru melalui Google Meet atau Zoom. Nah, kalau misalkan saya kan masih aspek pemberian rangsangan ya kalau sekarang. Kalau saya mau mengikuti sintak ini, nah nanti direspon oleh teman-teman secara tatap maya tentang faktor penyebab misalkan, atau kalau sekarang teman-teman tentang kurikulum pembelajaran misalkan. Nanti saya bagi kelompok, misalkan sudah bagi kelompok, coba identifikasi misalkan dari silabus ini aspeknya apa saja. Nah, kalau ini tentang budidaya yang dinyatakan mengidentifikasi pencegahan kecelakaan di lingkungan budidaya. Nah, ini sudah jelas dinyatakan dalam SNI nomor sekian. SOP-nya udah ada, standar operasionalnya sudah ada dan diakui secara nasional. Berarti itu sudah diterapkan. Serta mengidentifikasi penerapan ketiga LH dalam usaha budidaya perikanan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang ini pun juga masih kita gunakan nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Gitu. Jadi sintaknya jelas dan terukur juga. Nah, kalau sudah itu pengumpulan data, nah nanti teman-teman disuruh identifikasi masalah, mengemukakan pendapat begitu. Nah, pendapatnya seperti apa? Lalu setelah skip hal tersebut, lalu ke pengumpulan data. Siswa secara kelompok berkolaborasi mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ya, contohnya tadi, misalkan saya kasih datanya bisa, yang kurang teman-teman tinggal mengumpulkan begitu. Nah, ini bukan ini ya, seolah-olah pengumpulan data ini adalah mengerjakan tugas atau data collection, atau teman-teman bisa mengerjakan tugasnya begitu, seperti misalkan menyusun silabus. Nah, menyusun pengumpulan, pengolahan disusun bersama-sama. Standarnya sudah ada ini sesuai dengan undang-undang nomor sekian, keselamatan kerja, diolah, disusun. Nah, nanti dipaparkan pembuktian, dipresentasikan. Nah, itu bagian discovery inquiry learning. Nah, jika tidak mungkin menggunakan Zoom atau pokoknya yang penting bisa saja dipresentasikan, mau itu dari Zoom langsung, Google Meet langsung, atau pembuatan video. Nah, setelah itu nanti ada interaksi. Nah, itu bagaimana ininya, baru kesimpulan apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus. Nah, itu dilaksanakan di sini, itu model discovery inquiry learning. Nah, sintaknya ini jelas, tahapan-tahapannya ini jelas begitu. Nah, sudah itu ke penilaian. Nah, penilaian nyambung kepada evaluasi pembelajaran. Kelautan perikanan ini nanti teman-teman masih jauh. Ya, saya minimal sampai sini saja teman-teman, betul. Baru nanti ke sini. Nah, harapan ininya juga betul gitu. Bagaimana itu? Jadi ini sekilas aja, karena penilaian itu dalam suatu hasil belajar itu ada 3 yang dinilai. Yang pertama terkait pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Jadi 3 aspek ini pun juga harus ada standarisasi penilaiannya dan harus dicantumkan dalam silabus dan rencana pembelajaran gitu. Nah, nanti sudah itu teman-teman carilah sumber belajar yang kompeten, yang reliable, yang possible, yang bagus begitu, yang bermutu ya, sesuai dengan ininya. Jadi saya harap buku-buku tentang budidaya pun di sini tercantum, ataupun hal-hal yang mendukung. Nah, misalkan seperti ini ya juga dicantumkan aja di sini. Kalau mau seperti ini boleh, kalau mau pakai nomor di bawah ininya juga boleh. Oke. Sebelum lebih jauh, saya buka sesi tanya jawab dengan teman-teman biar tidak terlalu lebih jauh, agar ininya lebih terukur dan terarah saya menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Pak izin bertanya, Pak. Silakan Andre. Pak, untuk kompetensi dasar, kompetensi inti yang terkait Kurang keagamaan. keras deh. Sebentar. Cek jelas tidak, Pak? Ya, jelas. Ya, baik, Pak. Untuk kompetensi inti ya, Pak, yang di K1 tadi dan juga K2 itu kan ada terkait keagamaan, Pak. Nah, bagaimana ketika kita melakukan pengajaran terhadap beberapa siswa yang berbeda agama itu, maksudnya berarti kita hanya melakukan kegiatan itu seperti ranah kita itu hanya dengan pemulaian, contohnya seperti sebelum belajar memulai doa seperti itu saja, Pak, karena kalau misalkan terlalu dalam mungkin beda sektor ya, Pak, harusnya ke guru agama atau bagaimana, Pak? Ya, jadi yang pertama itu tetap dicantumkan dalam kompetensi inti yang pertama mengenai unsur keagamaan. Yang kedua, pada saat implementasi di lapangan, saran saya, kalau Andre mengajar di mayoritas yang Kristen, terus Andre beragama Islam, ya sebatas itu saja, karena sebatas berdoa saja, mungkin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau Andre beragama Islam dan mengajar di sekolah yang mayoritas Islam, ya sampaikan nilai-nilai keagamaan dalam 10-15 menit pertama begitu. Bapak juga pernah seperti itu gitu. Misalkan murid saya ada dulu yang beragama Kristen, ya mau tidak mau karena mayoritas Islam dan harus menerapkan yang di situ, ya mau tidak mau, misalkan kalau misalkan kita sedang membaca Al-Qur'an atau misalkan itu dia ada di situ, ya tidak apa-apa, saling menghargai saja, yang minoritas menghargai yang mayoritas, dan kita pun juga tidak memojokkan karena yang disiarkan itu adalah ya ajaran yang benar gitu. Makanya ya sudah saja, nggak apa-apa. Nah, kalaupun nanti dia ada berbeda pandangan atau apa, itu bukan menjadi persoalan, karena kita hanya untuk siar ini aja, siar baca Al-Qur'annya atau siar pengertian Al-Qur'annya gitu diterapkan begitu. Itu pun juga bisa dengan hal-hal yang lain. Apakah bisa, Pak, misalkan kalau yang minoritas itu misalkan membaca Injilnya, ya harus ada guru yang beragama tersebut gitu ya. Kalau di mayoritas misalkan di SMK Kristen, mungkin yang minoritas Islam juga diam ketika mereka membaca atau menyanyikan lagu yang sesuai dengan kepercayaan mereka gitu. Jadi saling menghargai saja kalau menurut saya, tapi itu tetap diterapkan, dicantumkan dalam silabus seperti yang tadi saya jelaskan kepada teman-teman. Begitu, Dre. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dan nanti saya sengaja belum menjelaskan secara gamblang biar teman-teman banyak yang bertanya, karena saya akan suruh bikin beberapa kelompok untuk membuat silabus yang sesuai dengan ini teman-teman nanti dipresentasikan. Dipresentasikan itu harus paham dari mana KI 1-nya, KI 2-nya, KI 3, KI 4-nya itu, lalu dari kompetensi dasar yang mana, penurunan dari taksonomi Bloom yang mana begitu. Makanya setelah ini nanti di akhir saya minta teman-teman yang sudah menjelaskan, ada yang mau menjelaskan terkait dengan taksonomi Bloom yang teman-teman sudah rancang, dan saya bahas juga tugas ada dari teman-teman yang saya suruh lihat, mau itu dapatnya dari internet atau dari kawan, dari orang tuanya begitu, silabus dan RPP yang digunakan di sekolah. Nanti kita bahas sedikit juga di situ ya, karena 2 SKS ya, cuma sampai 840. Silakan teman-teman yang lain. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan Mariska. Ya, Pak, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang taksonomi Bloom yang punya tingkatan tertentu ya, Pak. Ya. Kalau seandainya di dalam suatu proses pembelajaran tuh waktunya singkat sekali. Nah, kira-kira apa yang harus didahulukan ya, Pak? Misalnya tidak bisa waktunya cukup gitu untuk di tingkatan dari awal sampai atas gitu, Pak. Oke. Kira-kira lebih baik utamakan yang di mana ya, Pak? Terima kasih, Kalau Pak. ya, sama-sama Mariska. Kalau saya perlihatkan dari sini ya, saya perlihatkan gitu di sini di yang tadi
Yang pertama ini di ininya. Misalkan ini waktu untuk seluruh pelajaran dasar-dasar budidaya itu dalam satu semester atau satu tahun adalah 144 JP. Nah, nanti juga kita hitung berapa minggu efektif kita belajar dasar-dasar budidaya perikanan. Misalkan kita bagi dua dulu saja ini. Dari 144 kita bagi dua, misalkan. Itu hasilnya berapa? Nah, dari 144 ini kita bagi dua. Jadi merencanakan dengan betul-betul merencanakan nih. 144 bagi 2 adalah 72 jam. Nah, kalau misalkan satu minggunya itu minggu efektifnya dia ada 18 atau sampai 20, kita bagi jadi 18 ya. Berarti satu harinya tuh 4 jam. Nah, kalau mata pelajaran ini satu harinya dikasih 4 jam per 45 menit, ya berarti sesuai berarti. Nah, dikasihnya 4 jam. Kita tinggal bagi saja nanti per kompetensi dasar. Nah, itu teman-teman yang menentukan. Seperti di sini. Nih, Mariska ya. Di sini nih. Nah, ini kan kita yang hitung sendiri jamnya. Kalau ini kan sudah ditentukan. 144 JP per jamnya 45 menit. Nah, nanti kita lihat mata pelajaran tersebut di sekolah tersebut dapat jam pelajarannya berapa jam dalam satu minggu itu berapa kali pertemuan. Apakah satu minggu satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Kalau satu minggu satu kali pertemuan dalam 4 JP, ini kita bagi 2 tadi kata saya. Misalkan ada berapa indikator, nah, ada berapa kompetensi dasar misalkan yang di sini ya. Kalau kita balik lagi ke sini nih. Nah, ini ada 13 indikator misalkan. Nah, 13 indikator kan ini harus tersampaikan dalam 1 tahun. Nah, ini kita bagi 2 misalkan. Ya, kalau bagi 2 ada yang 6, ada yang 7 berarti kan. Nah, indikatornya. Dari 6 ini dalam 16 kali pertemuan atau 18 kali pertemuan ya menjelaskan potensi ini berapa kali pertemuan dengan prakteknya dengan menyajikan potensi peranan budidaya gitu yang tadi. Oh, ini misalkan 2 kali, kalau 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan sudah 16, sudah 12 kali pertemuan, sementara ada 18. Kira-kiranya yang mana sih yang indikatornya yang atas begitu? Oh, ini menganalisis levelnya level 4 begitu. Oh, kiranya ini harus lebih panjang jamnya misalkan. Oke, kita bikin 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan gitu. Ini juga menganalisis kita inilah di 3 kali pertemuan menganalisis jenis ikan berdasarkan morfologi anatomi ikan. Takutnya misalkan di 1 kali pertemuan tidak paham begitu. Nah, ini dibikin 3 kali pertemuan juga bisa. Dalam satu kali pertemuannya 4 jam. 4 jam kali 45 menit begitu. Nah, apa saja yang harus disampaikan, distrukturalisasikan, itu diimplementasikan dalam RPP begitu. RPP-nya ada Pak, contohnya ada, tapi masih yang komplit begitu. Belum seperti yang sekarang dilaksanakan pada saat implementasi COVID atau kurikulum 2013. Itu kan berbeda-beda ya bagaimana ininya. Nah, kalau saya menyuruhnya yang komplit aja gitu. Contohnya ini misalkan di KI 1, KI 2, KI 4-nya disantumkan. Kompetensi dasarnya yang mana? Kan ada 2. Misalkan ini manajemen cara benih ikan yang baik. CPIP menyajikan manajemen pemenihan baik sesuai dengan prinsip-prinsip ininya. Oke. Nah, indikatornya ini mengemukakan faktor-faktor. Ini dari 3.3 ya. Mengemukakan faktor-faktor, menganalisakan ini menyimpulkan. Nah, kalau tidak ini pun ini kan menganalisa harusnya ada 4 nih. 3.3 ini 1, 2, 3, 4 misalkan. Yang ini menyajikan harus berapa? Indikatornya harus berapa? Nah, ini kan. Nah, kita juga cantumkan materinya. Jadi sebelum teman-teman ini saya rasa perlu diperbaiki. Nih, perlu diperbaiki dari 3.1 ininya ya harus ada 4 karena di sininya menganalisa itu levelnya level yang keempat misalkan. Menyajikan misalkan level berapa? Level 3 misalkan ini ada 3 juga. Nah, ininya di apa?
materinya disampaikan di sini dengan baik begitu. Maksudnya dengan baik tuh dengan betul-betul jangan asal copy paste begitu ya. Nah, kalau contoh asal copy paste seperti ini nih. Nih. Nah, ini berbeda. Nah, ini saya ini kan ya. Soalnya kenapa? Dari sini sudah jelas. Ininya mata kuliah kimia dasar. Ini kan beda ya. Ini yang dikumpulkannya mata kuliah kurikulum pembelajaran. Ya mungkin terlalu banyak tugas mungkin ya. Nah, ini pun juga sama. Kalau di sininya juga masih terlihat. Nah, ini saran saya kepada teman-teman ya jangan seperti inilah ya ininya. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini materi ya, materinya ini kan semuanya yang berhubungan dengan indikator, cantumkan sini semuanya. Nah, cantumkan yang sesuai. Nah, ini ada lampiran tanya jawab. Nah, kalau saya kemarin nyuruhnya ini dulu. Nah, model pembelajarannya mau pakai apa? Flip classroom misalkan atau diskusi. Nah, ini Bapak, sumber mohon belajar. maaf. Yuk. Dari tadi masih di KIKD aja, Pak. Oh. Oke. Ini nih. Ini ya. Di ini terlihat Belum, Bapak, belum terlihat, Pak. ini ya. Ininya nih. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Ini nih, kelihatan nggak? Sudah terlihat, Bapak. Terlihat, Oke, ya. Pak. Yang satu, saya ulangi lagi. Kompetensi inti kalau di RPP ini dicantumkan. KI1, KI2, KI3, KI4. KI3, KI4-nya yang mana? Yang berhubungan dengan ini, materi pokok atau mata pelajaran ini. Nah, ini pengembangbiakan komoditas perikanan, misalkan ya. Di sini. Kompetensi dasarnya disebutkan, indikatornya pun disebutkan. Berdasarkan taksonomi Bloom yang tadi, begitu. Nah, materi pembelajarannya juga disebutkan di sini. Ditulis gitu dengan yang baik. Nah, jangan sampai copy paste. Maksudnya copy paste itu harus diparafrase lah. Itu maksudkan diparafrase ini diperbaiki, diperbaharui sesuai dengan kebutuhannya. Jangan langsung. Nah, kalau langsung seperti ini jatuhnya kelihatan nggak? Saya pindah slide kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan langsung. Ini mah yang simpel aja, masih tugas individu gitu ya. Contohnya ini tuh. Ini masih mata kuliah kimia dasar, belum diperbaiki. Nah, kalau copy paste-nya langsung pasti bentuknya seperti ini. Gitu. Nih, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini nanti ada juga tanya jawab kuisnya. Kuis awal, pretest misalkan ini. Pretestnya misalkan. Sudah disiapkan juga jawabannya sama teman-teman. Misalkan saya ngasih pertanyaan ke Mariska. Apa saja faktor-faktor penting CPIP Mariska? Misalkan nanti Mariska jawab, misalkan dari jawab itu hanya 3. Nanti misalkan Andre jawab hanya 1, yang ini tambahannya. Nanti saya luruskan. Nih jawabannya ada 6, jelaskan ini apa saja ininya. Selain itu juga dijelaskan semuanya. Terus ke model pembelajaran. Ini pakai model pembelajaran flip classroom. Di sini juga disampaikan bagaimana caranya gitu. Bagaimana strateginya disesuaikan dengan jam pelajaran. Kalau tadi misalkan jamnya 4 jam kali 45 menit, misalkan 90 tambah 90, 180 menit misalkan. Nah, 180 menit satu kali pertemuan, kita mau ngapain aja, kita deskripsikan kegiatannya di sini. Gitu. Nah, ini pakai model pembelajarannya ini, deskripsikan di sini, metodenya seperti apa, alatnya apa, tentukan, sumber belajarnya tentukan. Gitu. Jadi jelas. Nah, ini pertama-tama kita nggak mau ngapain dulu nih, kita harus ada salam dulu pembukaan sesuai KI1, misalkan ngecek kehadiran misalkan, atau misalkan pakai
Kalau saya dibantu teman-teman ya, kalau kehadirannya sok silahkan dibantu teman-teman untuk yang hadir berapa orang. Nanti saya mungkin sewaktu-waktu riset atau misalkan monitoring absennya di tengah-tengah perkuliahan atau di akhir perkuliahan juga itu terserah saya ya monitoringnya. Yang penting saya terima dari teman-teman, oh absennya ada Pak ini, oh ya udah saya cek misalkan, oh ya udah dicek di akhir, oh ada orangnya, udah berarti ikut kuliah. Nah setelah itu misalkan dari sini menyampaikan model pembelajaran, kita capaikan dulu model pembelajaran flip classroom, kasih tahu dulu flip classroom ini seperti apa strateginya, misalkan A, B, C, D, misalkan strateginya. Sintak yang pertama ini, kita setelah ini mau ke sini gitu. Jadi sebelumnya kalau pakai flip classroom pakai kirim dulu materinya. Ini loh materinya, misalkan seperti kemarin itu contohnya flip classroom. Coba Andre dan kawan-kawan saya silahkan tonton materinya misalkan di link YouTube. Itu sudah satu contoh sintak yang pertama, belajar mandiri asinkronus misalkan ya. Satu itu stepnya. Yang kedua misalkan ke kelasnya bisa kelasnya bentuk asinkronus juga pakai tatap maya, mau di chatbox bisa di WhatsApp ataupun di platform lain juga, asal ada diskusi kegiatan belajar mengerjakan tugas yang berkaitan, atau misalkan kita kasih soal-soal itu juga boleh. Nah, terus kita simulasikan, dipresentasikan. Nah, kalau saya kemarin tidak bikin kelompok, tapi saya suruh explore dari per-masing individu. Saya lihat jadi bagaimana siapa yang aktif atau siapa yang belajar dengan baik, menanya itu dengan yang biasa-biasa saja. Ini di sini di fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga mengukur pemahamannya dengan evaluasi. Saya mengirimkan umpan balik. Begitu, dari sini sudah jelas, itu baru terjadilah sebuah diskusi komunikasi yang baik. Lalu lakukan langkah penutup. Ini disusun dengan baik ininya Mariska strateginya. Nah, ini pun di sini masih ada yang kurang. Kalau RPP yang baik juga dilengkapi di sininya tanya jawabnya, untuk evaluasinya ada 3 aspek, tapi teman-teman belum ke sana. Aspek ranah kognitif, psikomotor, dan afektifnya juga harus dilampirkan di sininya biar jelas. Dan saran saya kalau teman-teman sudah bikin RPP seperti ini, nah materinya ada, tata cara mengajarnya ada, terus PowerPoint-nya ada sebagai sumber belajarnya, bahan buku yang digitalnya ada. Saya rasa ketika teman-teman pembelajarannya nanti dengan anak SMK akan lebih mudah begitu. Itu Mariska, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman yang lain. Sudah cukup jelas? Pak izin bertanya Pak. Silakan Andre. Ya baik Pak, terima kasih. Pak, setelah kita selesai membuat RPP yang sesuai dengan Bapak sebutkan tadi, di aspek silabusnya itu bagaimana ya Pak? Kita cantumkan juga RPP yang telah kita perincikan tadi beserta materi dan lain sebagainya itu, atau bagaimana ya Pak? Anda masih agak bingung di bagian silabusnya. Tahapannya ya? Ya Pak, tahapan silabusnya itu Pak. Oke. Saya jelaskan ulang kembali ya. Memang ini baiknya sih tatap muka gitu biar jelas Mas. Tapi tatap maya pun sudah lebih jelas. Kalau nanti saya record, saya upload biar teman-teman bisa lihat. Tapi nanti kalau slide-nya nggak pindah bilang. Jadi ketika ini biar lebih mudah saya inikannya ya. Yang pertama dari sini. Oke.
Nah, yang pertama dari sini Andre dan kawan-kawannya. Kita itu yang pertama harus ada bagannya dulu, silabus. Jadi kan tugas yang pertama itu buat teman-teman sekarang ketika di kurikulum itu teman-teman bisa merancang kurikulum. Nah, tugasnya itu merancang kurikulum dari pedoman kompetensi inti kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh Dirjen PSMK. Nah, di sini ya. Nah, keahlian teman-teman kan ada 3, bisa di C1, C2, C3. Tapi saya fokuskan di C3 misalkan untuk di agribisnis perikanan air tawar. Nah, misalkan mata pelajarannya, nah KI ininya ya, apa saja yang diambil dari sini? Misalkan yang pertama, kan sudah tahu nih, saya ulangi lagi. Ininya agribisnis perikanan air tawar. Ya. Yang diambil pertama itu yang dipakai seluruhnya adalah kompetensi inti nomor 1 ini. Dimasukkan ke silabus. Ini kompetensi inti 1, kompetensi inti 2. Juga ini dimasukkan ke silabus. Nah, penerapannya, perspektif penerapannya secara tersurat boleh, secara tersirat boleh. Kalau secara tersirat atau secara tersurat langsung, misalkan ini mengajak membaca doa dan membaca Al-Quran barang 5 atau sampai 10 menit begitu. Ini misalkan mengamalkan perilaku sikap jujur gotong royong, nanti misalkan bisa dijelaskan pada pembelajaran kelompok misalkan. Nah, harus ada aspek-aspek ini. Ini kita cantumkan di KI1, KI2. Yang mana Pak di sini? Sini nih. Ini pindah nggak? Enggak, Pak. Belum, Pak. Enggak, Pak. Oke, udah saya stop share dulu. Ini kan di sini. Nah, kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oke. Nah, KI1, KI2-nya masukin sini. 1, 2, kan sudah masuk nih. KI3, KI4-nya ini sesuai dengan mata pelajaran. Sesuai mata pelajaran. Kita balik lagi ke yang tadi. Ini ya. Nih, ini balik lagi yang tadi halaman 130 tadi ya. Nah, ini misalkan kelompok Andre Bapak kasih yang mata pelajaran ini produksi pakan alami dan buatan misalkan. Nah, KI3, KI4-nya yang mana? Yang ini. Ini yang dimasukkan. Yang C3. Nih. Bapak, Yang C2. Ya. Paham, Dre? Halo? Kelihatan nggak? Iya, Pak. Tadi yang terakhir yang memasukkan tadi share screen-nya tidak ada, Pak. Yang sekarang ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak di Ada saya. kok, Andre, ada. Ada, Pak, ada, Pak. Ada ya. Oke, yang ini ya, saya ulangi lagi nih. Setelah KI1, KI2, KI3, KI4-nya ini. Ini ya. Nih. Di yang C2 misalkan teman-teman nanti kan dibagi kelompok, saya tentukan misalkan. Ini yang C2 misalkan. Nah, ke bagian yang C2 misalkan. Yang C2 mata pelajarannya dasar-dasar atau enggak ini kualitas air misalkan nama penyakit. Nah, KI3, KI4-nya sama yang ini. Nah, cantumkan ini di sini ya, di yang tadi di sini nih. Nah, di sini nih. Di silabus nih. Cantumkan ya, sudah dicantumkan nah, di sini. Baru teman-teman turunkan kompetensi dasarnya ke silabus ke sini. Itu berdampingan ya. Karena sudah ditentukan di sananya berdampingan sini.
Ketika ada pengetahuan pasti ada keterampilan. Kan ini. Nah, 3.1, 4.1 yang budidaya. Kalau Andre yang bagian yang misalkan kualitas air, mengidentifikasi parameter kualitas air. Misalkan nih, melakukan observasi. Tuh, sudah mengidentifikasi di pengetahuannya. Harus ada prakteknya, harus observasi gitu. Paham tidak teman-teman? Paham, Pak. Paham. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Setelah ini sudah disusun semuanya. Ada 11 kompetensi dasar. Kita turunkan berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom yang mana? Ya, ini saya kasih contoh yang tadi. Kan ini banyak. Tuh, terlihat ya. Nah, ini banyak nih terlihat. Nah, kan yang tadi yang 3.1, ya sekarang yang 3.2. Apa nih yang 3.2? Menerapkan persiapan nih, wadah dan media pengembangbiakan. Menerapkan itu levelnya level mana? Nah, kita lihat lagi di yang Afiah ataupun di yang Andre, misalkan nanti di tugasnya nih ya. Apa lihat dari sini aja, misalkan ambil cek. Kelihatan nggak nih saya buka yang Andre? Terlihat Bapak. Lihat ya. Ada tidak di sini kata kerja operasional? Kalau saya tadi lihat ini tidak ada kata kerja operasionalnya. Nanti ini diperkaya ya. Saya buka yang Afiah aja nih, yang Sabrina. Nih yang tadi yang kognitif. Nih, menerapkan aplikasi bagian level kognitif pengetahuan. Berarti kalau sudah tahu levelnya penerapan atau aplikatif, nah kita di sini di yang bagian yang ini, nih dari ini ya. Nah, harus ada 3. Yang pertama mungkin boleh dulu menjelaskan level ke-1, level keduanya menguraikan. Menjelaskan itu dari mana, Pak? Nih, dari sini. Menjelaskan pengetahuan. Kata kerja operasional kan banyak. Menjelaskan. Nah, lalu sudah menjelaskan, menguraikan. Ada nggak di sini menguraikan? Oh, ada nih. Menguraikan. Lalu sudah menjelaskan menguraikan, baru di sini dia menentukan wadah. Menentukan sudah masuk pada level 3, Pak? Sudah. Nih, menentukan. Ada nggak menentukan? Nih, menentukan aplikatif. Itu menentukan. Nah, jadi dari segi bahasa pun terukur. Gitu, apa itu menjelaskan ininya. Paham tidak, teman-teman? Kalau kurang paham, boleh kita diskusi. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Sabrina. Kalau misalkan di yang apa sih ini yang 3.2 ini apa, Pak? Ini itu level yang pengetahuan. Saya balik lagi ke belakang. Saya ulangi lagi. Nih, di kompetensi dasar. Ini kan ada mereknya nih. 3.1. Nah, yang 3.1 di sini dijelaskan. Di awal di sini, dia ini adalah kompetensi inti bagian pengetahuan. Dari ininya 3, ininya kodenya gitu. Yang 4 ini adalah keterampilan. Makanya diturunkan di sini, misalkan yang kualitas air tadi. 3.1. Nah, kompetensi dasar yang pertama untuk level pengetahuan gitu. Mengidentifikasi parameter kualitas air. 3.2-nya apa? Ini masih yang pengetahuan. Kalau depannya 3, kalau depannya 4 itu keterampilan. Begitu Afiah, Sabrina? Iya, Pak. Jadi kalau misalkan yang kompetensi dasarnya itu dia levelnya, misalkan dia level 3, berarti yang di rinciannya itu dia
apa nggak boleh level 4 gitu Pak? Apa cuma bolehnya level 1, 2, 3 aja Pak? Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, itu udah meningkat pertanyaannya nih. Alhamdulillah ya. Nih, sini. Nah, ini kan menerapkan juga level aplikasi. Nah, ini kelompok yang dulu bikinnya cuma 3 sesuai saja dengan acuan pemerintah. Saya memperbolehkan misalkan Sabrina mau levelnya 4 gitu. Dengan waktu, jumlah jam, dengan akumulasi itu cukup tidak? Nah, kita perhitungkan sampai ke sana. Oh, cukup Pak, saya mampu, silahkan. Sampai ke level 4 begitu. Nah, kalau saya mah sesuai aturan pemerintah aja Pak, mah enggak sampai level 3 begitu. Ini saya kembalikan lagi kepada gurunya masing-masing. Nah, fungsi pengelolaan pendidikan juga di sini lebih aplikatifnya tuh di sini ketika teman-teman menjadi seorang guru, proses manajerial merencanakan pembelajaran yang ada di sekolah ataupun di ruang kelas. Mau seperti apakan, tingkat pemahamannya gitu sesuai level taksonomi belum. Oh, saya mah misalkan ke teman-teman mata kuliah saya bagian kurikulum mah saya mah levelnya kalau misalkan dilihat dari sini ya yang Sabrina itu levelnya level kreasi gitu atau mencipta, mengatur, mengkode, mengkombinasikan, menyusun. Nah, ini lebih tepatnya menyusun silabus. Jadi teman-teman itu saya aspek bimbing sampai ke level yang ke-6 bisa menyusun silabus begitu. Karena harapan saya teman-teman mampu begitu. Nah, nanti jadi pertanyaan. Jadi kan kalau dari sini tuh saya harus jelasin dari awal pengetahuan dulu ke teman-teman. Ya, pengetahuannya ini dari KIKD-nya, ini loh KIKD-nya teman-teman. Sudah tahu KIKD-nya, nanti teman-teman di pemahaman saya suruh pahami dulu. Teman-teman itu nanti kalau mengajar itu levelnya kategorinya kategori keterampilan atau kategori keahlian gitu. Itu ada di level taksonomi bukan peraturan pemerintah yang mengatur itu di kelompok yang C begitu. Nah, sudah di kelompok yang C ini, saya arahkan teman-teman harus aplikatif gitu kalau mengajar tuh. Sesuai dengan KIKD, tapi kita turunkan berdasarkan indikator lewat taksonomi belum. Nah, di sini teman-teman yang menentukan. Nanti, nah sudah ada pikiran seperti Sabrina, Pak, bagaimana nih kalau kita tidak sesuai pemerintah? Nah, sudah ke analisis. Sudah ke analisis, nanti pertimbangan. Nanti Sabrina menentukan, itu evaluasi sampai Sabrina menyusun. Nah, harapan saya seperti itu yang Sabrina ini kan. Gimana, paham tidak? Paham Pak. Makasih Pak. Oke, syukurlah alhamdulillah. Ini 30 menit lagi. Mau ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kita bagi aja beberapa kelompok. Silakan, Andre. Pak, penggunaan taksonomi itu kan untuk tools kita menganalisis ataupun melihat tingkatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, Pak. Nah, kalau misalkan tadi kan membahas tentang yang ranah kognitif dan juga ranah psikomotorik dengan cara praktek, Pak. Nah, di sini Andre belum sedikit memahami terkait yang di bagian 2 belum apa, Andre? afektif, Kurang Pak. jelas, belum paham mengenai taksonomi belumnya ya? Bukan Pak, belum penjelasan terkait ranah yang kedua yaitu di sisi afektif itu berarti kita penilaiannya itu lewat sikap dari atau feedback dari siswa yang kita ajar gitu ya Pak, atau bagaimana Pak? Kalau misalkan contohnya ini Re, Punten potong ya. Yang pengetahuan level 3 kan sudah Bapak jelaskan. Yang 4 juga sudah Bapak jelaskan gitu ya. Yang keterampilan atau yang keterampilan yang belum. Ini Pak, Andre maksudnya lihat dari tugas Andre kemarin kan ini Andre itu ada pembagian tujuan menurut taksonomi yang belum itu yang Ya, ada yang 3. di sektor kognitif ya, afektif dan juga psikomotorik Pak. Nah, yang Andre tanyakan itu Pak di sisi afektifnya Pak. Nah, itu kan ada poin-poinnya penerimaan, partisipasi, nilai yang dianut, organisasi
dan juga karakterisasi, Pak. Kalau Ini misalkan Andre implementasinya kelihatan? mungkin, ya Pak, kelihatan Pak. Oke. Yang mana? Yang afektif Di ya? atas Pak, di afektif Pak, di sebelah atas. Di poin B. Ini ya. Ya Pak. Saya coba jelaskan. Ini ranah ini meliputi kemampuan seseorang berhubungan dengan emosional mental, lebih ke sikap ya. Kalau dievaluasinya atau di ranah ininya, ini masuk juga, tapi penilaiannya berbentuk rubrik gitu, berbentuk rubrik penilaian. Misalkan kalau pakai skala Likert, waduh saya jadi lebih ini ya, lebih lebih bahasanya kurang ini ya, harus pakai contoh ya. Oke, nanti saya kasih contoh deh. Saya harus buka-buka file dulu banyak nih. Kalau dari sini, ini kan sikap. Nah, sikap ini juga bisa juga tidak harus ada. Nah, tapi bentuk penilaiannya tidak selalu bentuk yang baku begitu. Bisa juga identifikasi. Misal, kalau Andre misalkan tadi wadah begitu, penyiapan wadah. Tahapan stepnya dilalui begitu. Nah, dari A sampai Z kita bikin di job sheet misalkan. Yang pertama harus bawa A, B, C, D dan itu sesuai gitu. Nah, itu kalau di afektif itu kita bisa bilang itu dia patuh atau misalkan kita bisa bilang dia itu menerima begitu. Sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gitu. Nah, lalu disiplin itu masuknya ke ranah yang disiplin. Jadi kalau sudah patuh, misalkan suruhnya 1, 2, 3, 4, 5, misalkan dia melakukan 1, 2, 3, 4, 5, nah berarti dia sudah menerima, sudah berpartisipasi, dan itu kalau misalkan disiplin itu bisa jadi karakteristik ke depannya. Jadi tahapannya dilalui itu dengan ini. Begitu bukan, Re, maksudnya? Ya Pak, seperti itu Pak. Kalau misalkan online Pak, Online. Salah Satu Pak. contohnya kalau dijadikan rubrik, kalau jadi seorang guru tuh harus tertulis, Dre. Gitu, harus tertulis. Kalau jadi seorang guru tuh harus tertulis. Nah, contohnya gini aja. Dari aspek disiplin ya. Misalkan saya nilai ini. Saya kan mengetahui, saya suruh teman-teman ini ngumpulin taksonomi Bloom misalkan. Nah, saya lihat satu-satu misalkan nih. Satu-satu. Oh, ini punya Sabrina misalkan. Ini. Oh, dia ngejelasinnya ini. Dia bikin kan berarti ini, meskipun dia dapat materi, berarti dia bikin kan. Gitu. Maksudnya bikin tuh masukin ke sini gitu. Oh, udah jelas nih ada ininya, meskipun misalkan 9 slide belum lengkap gitu misalkan. Ada yang belum lengkap misalkan. Oh, ini dia bikin. Oke, ini sudah masuk karena ada kategorinya. Kalau membahas taksonomi belum harus ada bahas 3. 1 harus bahas kognitif, afektif, psikomotor. Ini dibahas tidak? Oh, ini dibahas. Setelah itu penjabaran dari situ ada kata kerja operasional. Oh, ini ada kata kerja operasional. Ini ada versi revisinya. Oh, ini ada versi revisinya. Gitu. Udah, oke, begitu. Ini udah nih. Skip 1. Tapi saya ada rubriknya, Dre. Ngerti nggak? Saya sudah nulis ketika ini misalkan harus mengumpulkan sesuai, ada clue-nya gitu. Jadi kalau misalkan mengumpulkan nanti bentuk PPT, isinya itu harus ada ini. Nah, kalau misalkan ada yang tadi misalkan 3 taksonomi belum psikomotor, afektif dan keterampilan, misalkan ada semua dengan penjabarannya, itu nilainya 100 gitu. Nah, kalau misalkan ada yang kurang, misalkan ya udah berarti nilainya dikurangi, misalkan seperti ini, misalkan itu lebih ke ininya gitu. Nah, misalkan ini yang Ahmad Berilium Shah, ini yang hanya 1, ini yang kognitif saja misalkan. Berarti yang 2 lagi belum tercantumkan. Gitu. Itu aja, Dre. Jadi sebelum kita ngasih tugas, kita pun juga sudah ada ininya. Lebih baik dibikin rubriknya gitu. Ini next step lah ke situ. Yang penting sekarang teman-teman
bisa ini saja. Yang pertama gitu bisa ini bisa bikin silabus dengan RPP ke depannya gitu. Ada lagi, teman-teman? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kemarin saya baca, Pak, tentang taksonomi Bloom ini. Terus ada beberapa ahli yang bilang kalau mereka nggak setuju gitu diurut-urutin seperti itu, Pak, dari tingkat bawah ke atas. Jadi kayak ada perbedaan pendapat seperti itu, Pak. Nah, kalau Ya. menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana? Bapak lebih yang runut atau yang tidak gitu, Pak? Terima kasih. Kalau saya gunakan yang digunakan pemerintah juga itu sih. Itu kan juga dia menggunakan yang runut dari awal sampai ini. Itu pun juga kalau misalkan gitu Mariska ya barusan. Iya, Bapak. Iya, nanti dilihatkan ke Bapak ininya, Pak ini loh dokumennya gitu. Nah, ininya gimana? Terpercaya atau tidak gitu. Dilihat di artikelnya. Oh, ininya mah ini gitu misalkan, atau dia pakai aliran lain itu mah enggak. Tapi yang di kita yang digunakan adalah yang runut dari A, dari 1 sampai 6 misalkan, ke 1 sampai sekian gitu. Atau misalkan level pemahamannya level 1 sampai 6 misalkan, di tingkat pemahaman yang mana. Begitu. Jadi yang kita digunakan di Indonesia sekarang itu masih yang runut kalau menggunakan taksonomi Bloom. Gitu. Dan itu versi terbaru itu yang digunakannya. Itu sudah banyak di ininya, tapi saya harap teman-teman juga carinya yang buku. Ada yang bahasa Inggris tuh, yang Benjamin Bloom, silahkan dicari. Itu mah tugas individu aja, maksudnya referensi teman-teman baca aja gitu. Karena kan mahasiswa mah udah harus ngerti ya. Maksudnya ketika 2 SKS di sini, ya 2 SKS misalkan kita diskusi, 2 SKS lagi tugas terstruktur, 2 lagi mandiri teman-teman untuk ini, untuk apa? Belajar mandiri begitu. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi kan silabus ini kan disusun sama pemerintah ya, Pak ya? Nah, Enggak, apa saja, Pak KIKD. ya? Kalau silabus mah disusun dengan hak prerogatif sekolah. Gitu. Kalau kompetensi inti, kompetensi dasar ya disusun sama pemerintah. Oh ya, Pak. Apa aja sih, Pak, komponen inti, Pak, di dalam silabus atau RPP ini, Pak? Dapatkah kita sebagai guru ya, Pak, menambahkan komponen inti, Pak, komponen lain, Pak, selain komponen inti, Pak? Kalau misalkan boleh, Pak, komponen apa saja, Pak, yang guru boleh tambahkan gitu, Pak, di silabus atau RPP? Terima kasih, Pak. Oke. Justru tugasnya sekarang bikin silabus dan RPP gitu, biar teman-teman bisa berkreasi sebagai guru begitu. Nah, komponennya ini ya komponennya ya. Oke, sebentar. Ini komponen-komponennya Piero. Ya. Jelas. Kalau di atas ada kop institusi, nanti teman-teman kerja di mana. Kalau saya mah kosongkan dulu aja sekarang. Biasanya di sini juga ada ini ISO atau apa namanya mutu gitu. Mau ada yang pakai ISO, ada yang pakai yang lain gitu, terserah lah. Silabus mata pelajaran apa? Nah, ini kan sudah spesifik ke mata pelajaran gitu.
Nah, ini nama sekolahnya misalkan SMK 7, misalkan bidang keahliannya ininya. Komponennya ada bidang keahlian, program, kompetensi keahlian, mata pelajaran, durasi waktu juga harus diisi semua. Kompetensi inti jelas, tadi sudah saya jelasin. Nah, setelah kita turunkan dari kompetensi dasar, kita rancang. Ini kan kosong nanti tuh. Yang ada tuh cuman ini aja dari pemerintah tuh. KI, kompetensi dasar aja. Nah, dari indikator, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar, kita yang kreasi sendiri. Ini semuanya sudah cocok, sudah sesuai dengan yang diharapkan atau aplikasi di lapangan. Begitu, Piero. Oh iya, berarti itu terserah saya sendiri ya Pak ya, mau apa aja gitu Bang materinya. Ya, saya arahkan kalau yang pengetahuan sesuai dengan taksonomi Bloom, yang keterampilan juga sama sesuai dengan taksonomi Bloom. Kalau pilih materi sesuai dengan indikator yang setelah disusun. Nanti alokasi waktunya sesuaikan dengan jam pelajaran yang ada di sini. Kegiatan pembelajarannya gunakan model pembelajaran yang IN 2013 dan sesuai dengan indikator yang akan ditempuh gitu. Penilaiannya ada 3, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu. Nah, sumber belajarnya silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang ada di indikator. Nah, yang paling penting teman-teman adalah menentukan indikator yang pas dan sesuai dengan nanti yang akan dipraktekkan di lapangan. Jadi sekarang itu simulasi teman-teman menjadi seorang guru, tapi sebagai perancang pembelajaran di lapangan. Gitu. Itu ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kalau cukup saya tutup, nanti hasil ininya saya upload biar teman-teman bisa ulang-ulang. Untuk tugasnya, saya nanti kasih ke Fani sama Sri Indri ya, silabus yang, bukan silabus, KIKD. Nah, nanti saya, ini kan ada berapa, ada yang di saya itu sesuai dengan ini, ada yang kontrak ya. Yang kontrak itu kurikulum ada 14 ditambah 23. Berarti 37 orang. Nah, kalau ini yang ada 34. Dengan saya 33 berarti 4 orang yang tidak hadir. Nanti dibagi saja. Bagi berapa kelompok begitu. Nanti bagi 6 atau 8 kelompok. Nah, nanti pilih mata pelajaran di wilayah C2 atau C3. Di wilayah C2 atau C3 nanti sudah mulai menyusun silabus sesuai dengan ininya gitu. Yang penting susun dulu silabusnya saja gitu. Nah, harapannya nanti misalkan pembagiannya bagaimana Pak? Nanti bisa dibagi per kompetensi dasar gitu. Ini harapannya bagus biar bisa jadi lokakarya. Kalau ada kesempatan lokakarya dengan SMK, ya hasil rancangan teman-teman saya perlihatkan di lapangan sesuai tidak. Nih, ini rancangan calon guru-guru SMK Perikanan dan Kelautan. Ini rancangannya seperti ini. Kalau rancangan di sekolah bagaimana? Apakah sudah memenuhi? Tidak. Begitu. Begitu. Ya udah 2 angkatan berarti. Angkatan yang kemarin dengan sekarang yang saya ini. Nanti saya lihat juga kalau misalkan ada kesempatan lokakarya ini saya ini kan dengan SMK Perikanan gitu. Ini yang bagian agribisnis perikanan air tawar. Tapi ini sudah full semua mata pelajaran yang kelompok bidang keahliannya yang C gitu ya, yang teman-teman itu sudah terpenuhi. Misalkan yang satu sekolah aja di wilayah agribisnis perikanan air tawar, nah sudah terpenuhi. Nah,
udah bagus. Dan teman-teman pun secara tidak langsung ini belajar. Kalau misalkan yang kebagian hama penyakit, ya buka buku yang bagian hama penyakit. Yang bagian budidaya, dasar-dasar budidaya, ya buka buku yang budidaya gitu. Karena akan merancang pembelajaran ketika teman-teman akan menjadi seorang guru. Begitu mungkin ya, saya cukupkan saja. Saya cukup, Pak.